رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan hari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat dan teriring salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita karibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin shaimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan tausiah menjelang buka puasa. Pada hari yang ke-11 ini kita lanjutkan kembali daripada tausiah kita kemarin pada hari yang ke-10 tentang masalah Islam dibangun atas 5 dasar. Al-Islam yabuni ala hamsin. Syahadat yang pertama merupakan pondasinya. Salat adalah tiangnya. Zakat merupakan pintu jendela atau tempat sirkulasinya. Puasa adalah perisai atau dindingnya, sementara haji adalah atapnya. Kita masuk dalam pokok bahasan kita, yakni tentang masalah zakat. Pengertian zakat. Pengertian zakat menurut istilah dalam bahasa ialah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna mensucikan daripada diri dari perbuatan keji dan kosong bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yakni khususnya tentang masalah zakat fitrah. Begitu juga namanya zakat mal adalah bagaimana mensucikan daripada harta kita itu sendiri. Ketika sudah sampai nizabnya maka wajib kita keluarkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat itu diartikan sebagai ziyadah atau bertambah. Ketika kita mengeluarkan maka harta kita semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Artinya pungulah zakat dari harta benda mereka yang membersihkan dan mensucikan mereka. Adapun hukum zakat fitrah dan dasar-dasarnya, zakat fitrah adalah salah satu kewajiban di antara sekian orang yang wajib, dan yang dimaksud dengan wajib di sini adalah orang yang melaksanakannya diberi ganjaran dan tidak melaksanakannya akan diberikan suatu siksaan. Adapun zakat fitrah hukumnya wajib atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba. Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas sebagai seorang perawi hadis berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya
dari Ibnu Umar radhiyallahu an bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak satu sok. Satu sok itu seperti 3,1 liter tamar atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah juga di dalam sabdanya menyampaikan yang artinya dari Abu Sa'id radhiyallahu an, ia berkata, kami mengeluarkan zakat fitrah segantang dari makanan atau gandum dan kurma atau susu kering atau anggur kering. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sudah ada persiapan pemerintah kita sehubungan dengan adanya wabah saat sekarang ini. Kita di rumah saja, tidak boleh kita berkumpul. Adanya virus corona ini dari sejak awal Ramadan kemarin, mungkin Bapak, Ibu, saudaraku kaum muslim wal muslimat sudah mengeluarkannya lewat online, ya. Dan sudah diberikan bagaimana kataran zakat yang harus dikeluarkan. Seperti kita di Kota Batam ini khususnya, berbagai macam beras di situ, ada yang harga lah Rp18.000. Rp18.000 itu berarti yang wajib dikeluarkan zakatnya satu orang itu Rp45.000. Ada yang Rp13.000, zakat yang dikeluarkannya Rp32.500. Yang Rp12.000 zakatnya Rp30.000. Yang Rp10.000 zakatnya Rp25.000. Yang Rp9.000 zakatnya Rp22.500. Yang Rp8.000 zakatnya per orang itu Rp20.000. Kemudian ada beras yang harga Rp7.500. Nah, zakat yang keluarkannya itu Rp18.750. Dan yang terakhir di situ kategorinya 7.000, berarti zakat yang dikeluarkannya adalah satu orang 17.500. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah zakat matan begitu mengenai masalah emas kita seperti biasanya 85 gram, kalau ada kita sudah tersimpan maka kita sudah wajib mengeluarkannya. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari betul-betul kita sucikan harta kita, bersihkan diri kita. Amaranallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shadaqatil fitri qabla an tunazzala az-zakah falamma nuzilat az-zakatu lam ya'marna wa la yunhana wa nanu naf'aluhu. Yang artinya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakat, beliau pernah memerintahkan kami agar bersedekah fitrah. Dan manakala kewajiban zakat sudah datang, kami tidak disuruh lagi dan tidak dilarang, padahal kami mengerjakannya. Adapun zakat yang lain hubungannya adalah dengan harta kita. Dari itu, maka semua sudah jelas jamaah saudaraku kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa saimat, bahwa zakat fitrah ini terdiri di atas kewajiban kita sendiri. Maka diwajibkan bagi orang yang sudah memenuhi adanya pensyaratannya. Dan secara formil bahwa keterangan Kelas bin Sa'id tidak ini menunjukkan dalil pencabutan hukum bagaimana kita supaya bisa mengeluarkan daripada zakat itu. Untuk siapa zakat itu diwajibkan? Nah, zakat itu diwajibkan bagi segenap umat Islam, laki-laki dan perempuan, tua maupun muda, serta apapun kedudukannya di dalam kita bermasyarakat. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furidat zakatul fitri ala kulli nafsin minal muslimina, hurrin aw abdin, rajulin aw imra'atin, zagirin aw kabirin." Artinya zakat fitrah diwajibkan pada setiap muslim, merdeka atau budak laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, ya. Kemudian suami mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, baik istri itu kaya ataupun miskin, dan juga mengeluarkan buat semua yang menjadi tanggungan suami tersebut. Siapa dia? Anak-anaknya, ya, pembantunya, semua kerabatnya kalau mereka tak punya harta. Ini adalah
didasarkan kepada orang yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Ali Bakir dari ayahnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah bagi setiap orang, merdeka atau budak, laki-laki maupun perempuan yang menjadi tanggungannya. Dan sama dengan bunyi hadis juga pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, maka itu sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berikut ini, yang bermaksud zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang Islam, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya hikmah daripada zakat fitrah itu? Adapun hikmahnya ialah banyak sekali, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik terhadap orang yang kaya ataupun yang miskin, juga terhadap masyarakat umum. Maka hikmah zakat fitrah adalah mensucikan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, menghindari dari perkataan dusta dan keji, serta menghilangkan sifat apa? Sifat kikir, ya. Dan tercelanya alat, serta mendidik diri kita bersifat dermawan, bersifat pemurah, juga menolong fakir miskin, dan tanda syukur kita berterima kasih atas segala nikmat Allah kepada kita, serta menjalin bagaimana hubungan kasih sayang kita, bergotong royong, saling tolong menolong untuk menuju suatu persatuan, perdamaian keluarga maupun masyarakat umum. Adapun persyaratan wajib zakat fitrah ialah beragama Islam. Artinya kalau bukan agama Islam dia tidak wajib zakat gitu. Kristen, Hindu, Buddha, maka tak ada wajiban daripada zakat dia. Khusus Islam, ya. Bagi Islam ini yang kelebihan harta, makanan untuk keperluan dirinya sendiri dan untuk keperluan keluarga yang menjadi tanggungan selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun baru mengeluarkan zakatnya, atau selama 1 hari 1 malam dalam perhitungan harta di sini. Bukan harta sehari-hari seperti rumah, tempat tinggal, perhiasan dan pakaian sehari-hari. Artinya harta tersebut tidak perlu dijual untuk membayarkan zakat fitrah, dan jika ia tidak mempunyai kelebihan yang lain, ia tidak wajib membayar zakat fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah telah bersabda, Allah Ta'ala mewajibkan zakat harta orang-orang kaya dari kaum muslimin, sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin. Di antara mereka fakir miskin tiadalah akan menderita perkara-perkara kelaparan, kesulitan, sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah, Allah akan mengadili mereka nanti, terus menyiksa mereka dengan pedih. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita betul-betul melaksanakan kewajiban zakat fitrah kita. Apabila ru'yah sudah menetapkan 1 Syawal, maka wajib kita berbuka bagi umat Islam. Hal ini berdasarkan kepada perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Artinya berpuasalah karena mereka melihat bulan, dan berbuka pula karena melihatnya. Dengan wajibnya berbuka puasa bulan Ramadan, maka wajib pula kita membayar zakat fitrah. Sebab zakat fitrah itu dasarnya pada berakhirnya puasa bulan Ramadan. Maka dikatakan bahwa waktu dan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah ialah pada waktu dibolehkannya berbuka, yaitu melihat bulan. Sidang jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang sudah mengeluarkan zakat fitrahnya, sudah khatib naik ke mimbar, dan dia akan khutbah, maka itu nanti terhitung daripada hanya sedekah saja. Maka perlunya kita segerakan daripada harta kita, wabil khusus daripada zakat fitrah ini, agar puasa kita ini tidak tergantung, puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulah, wa man daha ba'da sholati fa hiya sadaqatun minas shadaqat. Artinya barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat, maka termasuk zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikan sesudah sholat, maka tergolong
dalam sedekah biasa. Jangan sampai setelah nanti sholat Idul Fitri sudah saya khotbah semuanya baru mengeluarkan zakat, maka semuanya bukan zakat lagi namanya, hanya sedekah. Inilah hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita betul-betul mempersiapkan diri kita mengeluarkan zakat fitrah agar kita menjadi hamba Allah, disucikan daripada harta kita dan puasa kita diterima. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berbuka puasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi masidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwal wa akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah puasa kami pada hari yang ke-11 ini ya Allah. Terimalah ibadah kami yang kami keluarkan, zakat fitrah kami ya Allah. Sucikan daripada harta kami ya Allah, daripada zakat mal kami ya Allah, zakat profesi kami ya Allah, semua yang berbentuk zakat ya Allah, terimalah ya Allah. Sucikan daripada harta ini ya Allah.